Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nasihisa Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang tafsir tarbawi? Tafsir menurut bahasa berarti menjelaskan atau menyingkap. Nah, sedangkan tarbawi itu mengandung makna pendidikan atau pembimbing, pengasuhan, dan pemeliharaan. Jadi, tafsir tarbawi itu adalah sebagai metode memahami Al-Quran yang dilihat atau didekati dari sisi pendidikan dengan lebih memperhatikan analisisnya. Soal yang kedua adalah pendekatan apa saja yang bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi. Nah, di antaranya itu yang pertama ada pendekatan retorik. Pendekatan retorik adalah kaidah merangkai dan mengaplikasikan kalimat dalam berkomunikasi. Dapat kita pahami bahwa pendekatan retorik dalam pengembangan tafsir tarbawi berarti menggunakan kaidah merangkai dan mengaplikasikan kalimat dalam berkomunikasi kepada penyingkap makna Al-Quran yang berkaitan pada pendidikan. Jadi, pendekatan-pendekatan retorik yang dimaksud adalah untuk menemukan pesan-pesan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua itu pendekatan pedagogik. Pendekatan pedagogik dalam pengembangan tafsir tarbawi salah satunya dengan teori tentang pedagogik spiritual. Adapun yang menjadi landasan dari konsep pedagogik spiritual adalah Quran Surah An-Nahl ayat 78. Adapun dalam perkembangan pendekatan pedagogik dalam tafsir tarbawi di Indonesia sendiri berkembang menjadi suatu mata kuliah dalam program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam atau PAI. Pertanyaan yang ketiga adalah metode tafsir apa yang bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi, yaitu yang pertama ada metode analitik. Nah, metode analitik ini adalah berusaha untuk menjelaskan ayat secara mendetail dan runtut berdasarkan berbagai segi yang sudah disesuaikan dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasir. Beberapa aspek yang dibahas diantaranya mengenai makna kosakata, hubungan atau keterkaitan antar ayat, kemudian ada asbabun nuzul, makna global, hukum yang dapat ditarik, kemudian perbedaan qiraat, i'rab dari ayat yang terkait, serta keistimewaan susunan kata dan kalimat atas ayat atau surat yang akan dikaji. Yang kedua adalah metode tematik. Metode tematik dalam tafsir tarbawi merupakan metode tafsir yang berusaha untuk mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang kemudian membahas bersama-sama topik atau judul tertentu dan memperhatikan ayat-ayat tersebut dari penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil inspirasi untuk merumuskan konsep-konsep pendidikan. Yang kedua adalah taklim. Taklim merupakan suatu proses pengajaran yang dilakukan terus-menerus melalui indera manusia seperti pendengaran, penglihatan, dan hati. Tazkiyah dalam arti yang pertama adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Sedangkan arti yang kedua adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Dengan demikian, tazkiyah tidak saja terbatas pada pembersihan dan penyucian diri, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri.
Tazkiyah yang dimaksud sebagai cara untuk memperbaiki seseorang dari tingkat yang asalnya lebih rendah menjadi tingkat ke lebih tinggi atau lebih baik. Seperti itu di dalam hal sikap, sifat, kepribadian, dan karakter. Yang kedua adalah tafsir ijmali. Mufassir menyebutkan rangkaian ayat Al-Quran yang panjang atau sekelompok ayat Al-Quran yang pendek, kemudian menyebutkan maknanya secara umum tanpa panjang lebar maupun terlalu singkat. Nah, dalam hal ini dia berusaha untuk mengaitkan antara teks Al-Quran dengan makna, yaitu mengutarakan makna tersebut dengan sesekali menyebutkan teks Al-Quran yang berkaitan dengan makna-makna itu secara rinci atau jelas. Kemudian, di antara kitab tafsir yang disusun dengan cara seperti ijmali ini adalah tafsir Jalalain, kemudian Al-Mahali. Pertanyaan terakhir, langkah-langkah apa saja untuk menafsirkan Al-Quran? Yang pertama itu adalah tahlili, yang berasal dari bahasa Arab halala yuhalilu tahlilan, yang berarti mengurai atau menganalisa. Nah, dengan metode ini, seorang mufassir akan mengungkap makna setiap kata atau susunan secara rinci dalam setiap ayat yang dilaluinya, dalam rangka untuk memahami ayat tersebut secara koheren. Nah, dengan rangkaian ayat di sekitarnya tanpa beralih pada ayat-ayat lain yang berkaitan dengannya, kecuali mereka sebatas untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah tafsir muqarrin. Tafsir muqarrin merupakan upaya yang dilakukan oleh mufassir dalam memahami satu ayat atau lebih, kemudian membandingkan dengan ayat yang lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tema tapi redaksinya berbeda. Nah, atau memiliki kemiripan redaksi tapi maknanya yang berbeda, atau membandingkan dengan teks hadis Nabi SAW, perkataan sahabat dan tabi'in. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam jawaban saya terdapat banyak sekali kesalahan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.